Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia Blessing Family siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami ada Tuhan semuanya akan kemurahan-Mu. Kami ada semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Mari katakan bersama-sama. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selalu
selamanya ku menyembah. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan saudara, dan bersyukur buat kebaikannya. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap bersyukur. Kami tetap berterima kasih. Kau selalu baik. Amin. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Mari yang mau bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan, buat kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya la ya masyik ya la 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 la. Haleluya. Oh na 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 na. Yeah. Mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, mari menyembah dan meninggikan Tuhan. We worship you, we praise you Lord. Haleluya. Ya la la ya masyanda ya la 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 la. Shahandara la ba 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 la ba. Engkau baik. Ya la la ba la shahandara la ba la ba la ba. Shahandara la ba 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 la ba. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Shahandara la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Berkata-kata saudara. Shahandara la ba la ba la. Kau baik selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Syahandara laba 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 laba. Mari 1-2 menit sekali lagi kita sembah Dia. Tengarkan wajah-Mu. Dimanapun kita berada, mari sembah Dia. Syahandara laba 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 laba.
We worship you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. Engkau baik, Tuhan, selama-lamanya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia bersama-sama ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bersama-sama. Sambutlah Yesus, oh tinggikan Yesus. Kami agungkan Engkau Yesus, kami berikan hormat, berikan pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan, Engkau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami cinta, Engkau yang kami muliakan. Bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah bagi Tuhan. Sebab inilah saatnya kita bersuka cita dan masyurkanlah kebesaran karyanya. Yeah. Woo. Mari bersama-sama kita muliakan Dia. Haleluya. Hey, hey, hey. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari bersama-sama dengan sukacita bersama-sama. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang.
Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan teladan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita, oh amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat, katakan ini waktu, keselamatan itu telah datang bagi saudara dan saya. Sekali lagi katakan, inilah saat kita bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan teladan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Mari kita masyurkan kebesaran namanya, kebesaran karya-Nya, sebab Dia Tuhan kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Sekali lagi katakan amin. Bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkaulah kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Kami menginginkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hadirlah dalam hidup kami. Hadirlah Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup.
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu kami cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang merindukan, haus akan Engkau, lapar akan Tuhan. Demikianlah jiwaku rindukan. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Angkat tangan saudara. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yang merindukan Tuhan, angkat tangan saudara. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah dalam hadirat Tuhan via online. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau hadir di ruangan yang kami gunakan dan relung hati kami masing-masing. Jamah hati kami Tuhan, tuntun kami, ubahkan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu, isi hati-Mu bagi seluruh umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Saya ingin menyapa setiap dari para saudara keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Selamat datang di program ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini ada rahmat dan berkat Tuhan untuk setiap daripada kita. Bulan lalu saudara, kita bersuka cita karena ada 18 jiwa yang dibaptis untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari laporan yang kita terima, ada 3 mujizat kesembuhan. Semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap dari para saudara yang bulan lalu berpartisipasi untuk kita bisa memberkati 12.000 jiwa di 6 desa, di 6 daerah di Luwu yang terdampak oleh bencana. Kita mengirimkan begitu banyak bantuan dan mereka mengucapkan ternyata memang sangat dibutuhkan dan sangat berdampak untuk mereka. Saya percaya kita semua Tuhan panggil untuk diberkati, jadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Hari ini saudara, saya percaya ada nilai firman yang sifatnya fondasional yang saya rindu kita sama-sama belajar. Karena ini akan mengubah cara hidup kita, ini akan mengubah cara pandang kita, sikap hati kita.
Doa saya supaya lewat pengajaran firman hari ini, Anda dan saya kita bisa terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan hidup kita menyukakan hati Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya sempat sampaikan sebuah pengajaran firman dengan judul 3 tipe orang Kristen akhir zaman, yaitu Kristen tembok, tongkat, dan telinga. Kalau saudara belum sempat dengar, saudara bisa akses di YouTube Media Pustaka Berkat. Hari ini, saudara, saya ingin melanjutkan dengan judul yang sama. 3 tipe orang Kristen akhir zaman, bagian kedua, part 2. Ternyata, saudara, selain keras kepala seperti tembok, atau sering keluar jalur sehingga harus ditarik dulu dengan tongkat, dan akhirnya taat dengar tuntunan Tuhan dengan telinga mereka, hari-hari ini, saudara, ternyata ada juga banyak orang Kristen yang kehilangan identitas mereka, jati diri mereka dalam Tuhan, sehingga hati dan hidupnya itu keliru, saudara. Mari hari ini kita sama-sama belajar. Satu kali, Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, dalam perumpamaan ini kita melihat ada 3 tokoh, yaitu sang bapa, si bungsu, dan si sulung. Si bungsu menjual bagian warisannya dan pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Apa yang terjadi? Kita lanjut baca, saudara, ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Perhatikan, saudara. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Akhirnya, saudara, si bungsu ini melarat, terpuruk, keadaannya menyedihkan. Dia kehilangan segala-galanya, hartanya habis. Statusnya turun dari sebelumnya anak bapa, sekarang menjadi seorang upahan, bahkan menjadi penjaga ternak babi. Parahnya, saudara, waktu dia lapar, ampas babi pun dia tidak dapatkan. Kita lanjut ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, yang pertama, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan yang ketiga, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka menyesallah si bungsu, sudah meninggalkan rumah, sudah meninggalkan bapaknya, sudah menghabiskan semua hak warisannya. Bahkan, saudara, kali ini dia rela kembali bukan sebagai anak, melainkan sebagai hamba upahan. Saudara boleh catat, tipe orang Kristen akhir zaman yang pertama, saudara, yang saya ingin sampaikan dari pengajaran firman hari ini adalah anak buah atau hamba upahan. Kalau boleh jujur, saudara, hari ini ada banyak orang Kristen itu yang hubungannya dengan Tuhan seperti ini. Tuan dan anak buah. Tuan dan hamba upahan. Artinya hubungannya sangat transaksional. Layaknya seorang upahan. Tuhan, nanti saya akan lebih sungguh-sungguh kalau. Tuhan, saya pasti pelayanan jika. Harus ada timbal baliknya. Seperti seorang hamba upahan yang menginginkan upah, reward. Itu yang menjadi orientasi, itu yang dikejar, itu yang menjadi fokusnya. Bahkan sebaliknya, saudara,
waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, waktu Tuhan izinkan ada proses-proses yang dia alami, kemungkinan besar mundur, kemungkinan besar pergi. Kenapa? Karena merasa tidak mendapatkan reward yang dia idam-idamkan. Apa kata firman Tuhan, saudara? Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, anak buah, hamba upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, kalau kita pelajari lebih dalam, kata hamba upahan di ayat 12 ini menggunakan bahasa Yunani yaitu mistotos. Saya ulangi saudara, mistotos. Berbeda dengan banyak ayat firman Tuhan lainnya yang berkata bahwa Anda dan saya, kita adalah hamba Tuhan, yang dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata doulos. Bukan hamba upahan, melainkan doulos, seorang yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan sepenuhnya, seluruhnya. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan sedang mencari anak, bukan anak buah, bukan hamba upahan, bukan mistotos yang tidak akan bayar harga lebih dari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan upahnya. Mistotos, anak buah, hamba upahan hanya melakukan sesuai dengan upah. Masuk kantor jam 9, pulang jam 5 sore tanpa mempedulikan usaha bapaknya. Sedang sukar atau sedang sukses, bagi dia yang penting dia kerja dan dapat upah. Inilah sikap anak buah. Inilah sikap hamba upahan. Inilah sikap mistotos yang bukan Tuhan cari, saudara. Hari ini apakah kita masih menjadi mistotos? Kristen anak buah, hamba upahan yang ibadah demi upah. Betul bahwa ada upah bagi setiap orang yang beribadah. Tapi harusnya itu bukan orientasi utama. Kenapa, saudara? Karena waktu kita ibadah, kita merindukan Tuhan lebih daripada apa yang Dia bisa berikan. Kita mencari sang provider itu bukan hanya sekedar menginginkan provision yang Dia bisa sediakan untuk kita. Anda dan saya, kita harus ibadah karena kita rindu dekat Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma cari pertolongan tangannya. Kita doa, baca firman, pelayanan berdampak karena kita cinta Tuhan. Yang terlebih dahulu Dia sudah mencintai kita, bukan sekedar supaya dapat upah. Walaupun upah itu pasti Tuhan sediakan. Kita melihat, saudara, dalam Lukas 15, oleh karena rasa bersalah, oleh karena guilty, si bungsu ini hendak memohon untuk dijadikan hamba upahan. Tapi apakah ini yang Tuhan kehendaki? Kita baca, saudara, Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, satu, saudara, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Apakah dia sempat mengucapkan yang ketiga? Tidak. Segera bapaknya menjawab. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jika saudara perhatikan baik-baik, perumpamaan ini Yesus yang berikan. Sehingga saya percaya sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman, waktu kita baca bagian firman Tuhan ini, ada pesan yang Tuhan ingin kita dapatkan. Ini adalah gambaran yang Yesus ingin kita pahami, yaitu hubungan seperti apa yang kita harus miliki dengan Tuhan, dengan Bapa di surga.
Si bungsu sudah menyusun 3 kalimat permohonan maaf. Tapi kalimat ketiga, di mana dia minta untuk dijadikan seorang upahan, tidak diizinkan untuk dia ucapkan oleh bapaknya. Sang bapa memotong perkataannya dan segera memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu untuk si bungsu. Jubah gambaran perkenanan seperti Yusuf yang dapat jubah karena disayangi oleh ayahnya. Cincin gambaran otoritas, karena cincin di masa itu saudara digunakan untuk menstempel setiap decree dari seorang raja sebagai sebuah tanda tangan. Apa artinya saudara? Hari itu sang bapa menyatakan bahwa anaknya yang hilang telah kembali pulang. Anak, bukan anak buah, bukan hamba upahan, bukan mistotos. Saya percaya Tuhan tidak cari anak buah, Tuhan tidak cari hamba upahan, Tuhan tidak cari mistotos, tapi dia cari anak, dia cari huios, dia cari pribadi-pribadi yang cinta Tuhan dan hidup untuk memuliakan namanya. Masalahnya saudara, jujur, ada banyak anak itu masih anak-anak, masih belum dewasa, masih hidup sembarangan sesuka hatinya. Saudara boleh catat tipe orang Kristen akhir zaman yang kedua dari pengajaran firman Tuhan hari ini setelah anak buah adalah anak-anak atau belum dewasa. 2 Korintus 6 ayat yang ke-18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Benar, Tuhan cari anak bukan anak buah. Tuhan cari huios bukan mistotos. Tapi masalahnya saudara, ada banyak anak ini masih anak-anak. Belum dewasa. Hidup untuk kesukaan hatinya bukan untuk menyenangkan Bapa. Contoh, ada seorang bapak punya usaha. Kebetulan anaknya itu kerja di perusahaannya. Setiap hari saudara, si anak ini masuk kantor terlambat. Sedangkan semua karyawan, semua anak buah bapaknya, semua orang-orang upahan itu datang tepat waktu. Waktu ditanya, kenapa karyawan ini masuk tepat waktu? Jawabannya sederhana. Nanti upah kami dipotong, Pak. Sedangkan waktu si anak ditanya kenapa terlambat, jawabannya, ya kan ini usaha milik Papa. Kalau terlambat sedikit tidak apa-apalah. Saya masih bisa pulang ke rumah, saya masih bisa hidup karena Papa selalu menyediakan semuanya. Saudara, benar. Anak itu kadang-kadang manja. Anak itu seringkali tidak disiplin. Sedangkan hamba upahan itu rajin. Tepat waktu. Tapi masalahnya saudara, hamba upahan itu rajin bukan karena cinta bapaknya. Tapi karena ingin upah dan takut kehilangan upah. Terpaksa dengan atasannya, dengan majikannya, dengan bosnya. Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu karena terpaksa. Dia mau kita mengerjakan bagian kita oleh karena cinta kepada Dia. Mungkin betul awalnya karena harus, tapi akhirnya harus karena haus. Seperti Obed-Edom harus terima tabut perjanjian karena raja minta. Tapi waktu tabut sudah di Yerusalem, dia pelayanan bukan karena harus, tapi karena kerinduan hatinya, karena haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Awalnya mungkin saudara lakukan semua karena tanggung jawab. Tapi saya berdoa waktu kita bertumbuh, kita lakukan semua karena kita sadar Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, ada 3 kata dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 ini yang saya ingin kita lihat dalam bahasa Yunani. Jadi kamu bukan lagi hamba. Hamba di situ doulos. Melainkan anak. Anak di situ huios. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli waris. Ahli-ahli waris, saudara, di situ klaironomos. Ternyata sebagai orang Kristen, saudara, banyak orang itu memulai sebagai mistotos, hamba upahan. Ikut Tuhan karena ada maunya. Tapi harusnya disadarkan bahwa kita ini hamba, doulos, keset.
Artinya kita sungguh-sungguh hidup bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Kristus yang sudah mati bagi kita. Tapi ternyata firman Tuhan berkata, Anda bukan cuma dulos, Anda juga huios. Anda itu anak Tuhan, katakan amin. Dan karena Anda huios, anak Tuhan, Anda juga ahli waris. Anda juga klaironomos, sehingga saudara boleh catat. Tipe orang Kristen akhir zaman ketiga dari pengajaran firman hari ini adalah ahli waris. Ahli waris adalah anak-anak yang dewasa, yang hidupnya bertanggung jawab, yang bisa diandalkan kebanggaan dari bapaknya. Benar saudara, banyak anak itu manja, banyak anak itu tidak tanggung jawab, belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Tapi saya ingin katakan, kalau anak itu dicintai, dibimbing, diarahkan, dididik dengan kasih, diajar bukan cuma dihajar, dipeluk bukan malah dipukul, dipuji saat benar dan dinasehati saat salah, setuju dengan saya, anak itu pasti jadi anak yang dewasa. Anak yang cinta bapaknya, anak yang kerja bahkan lebih dari hamba upahan. Di luar jam kerja masih memikirkan usaha bapaknya. Kalau ada yang harus diselesaikan lembur pun tidak hitung-hitungan soal upah. Tidak hitung-hitungan soal jam kerja saat diminta tolong di luar bagiannya. Tanpa bersungut-sungut, dengan senang hati, dia rindu untuk membantu bapaknya, menyukakan hati bapaknya. Saudara, Tuhan tidak cari anak buah. Dan dia juga tidak ingin kita terus jadi anak-anak. Tuhan mau kita jadi ahli waris. Anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang hidup benar bukan karena takut. Anak Tuhan yang ibadah bukan karena ada maunya, tapi jadi anak Tuhan yang sadar ahli waris. Saya sudah menerima keselamatan dari Tuhan, aku harus hidup seperti orang yang sudah diselamatkan, seperti ahli waris sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati jadi berkat, menyukakan hati Bapa. Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa, bersenang-senang dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ternyata dalam perumpamaan ini yang tersesat bukan cuma si bungsu yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging, keakuan, masih kekanak-kanakan. Ternyata si sulung juga tersesat di dalam rumah. Dia tidak sadar kalau dia itu ahli waris. Masih ada sikap hitung-hitungan dari si sulung ini. Padahal dia bukan mistotos. Dia bahkan bukan cuma sekedar dulos. Dia itu huios yang akhirnya jadi klaironomos. Dia itu anak dan dia berhak atas semua yang bapaknya miliki sebagai ahli waris. Saudara, kita adalah anak yang dewasa. Anda dan saya, keluarga besar Philadelphia, kita adalah ahli waris. Mari kita hidup sebagai ahli waris. Kita hidup sebagai anak yang cinta Bapa, hidup bertanggung jawab, hidup melakukan kehendak Bapa, hidup menyelesaikan panggilan yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ini. Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari saudara, setelah kita terima warisan, keselamatan, anugerah rahmat Tuhan, bukannya itu menjadi alasan buat kita hidup bebas sembarangan, tapi jadi anak Bapa yang hidup menyukakan hati Bapa. Anda dan saya, kita anak, kita ahli waris. Mari kita hidup untuk menjadi kebanggaan Bapa, untuk membawa nama baik Bapa,
untuk menyatakan bahwa anak-anak Bapa itu, anak-anak Tuhan itu hidupnya mencerminkan Kristus. Ada 3 tipe orang Kristen akhir zaman. Anak buah, anak-anak, dan ahli waris. Doa saya, setiap kita terus bertumbuh dalam iman. Kita baca firman setiap hari. Kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan, rajin ibadah, bahkan pelayanan. Mengerjakan tanggung jawab di keluarga, di pernikahan, di pekerjaan. Hidup kita itu berdampak dan jadi berkat. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita cinta Bapa, kita cinta Tuhan. Dia yang terlebih dahulu sudah mencintai, mengasihi kita. Anda dan saya, kita adalah anak yang dewasa. Huios, yang akhirnya jadi ahli waris, Kleronomos. Masuk dalam kekekalan surga. Amin. Saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang membukakan pikiran kami, hati kami, sehingga cara hidup kami akan diubahkan mulai hari ini. Kami sadar ternyata kami tidak boleh jadi mistotos, hamba upahan yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan segalanya di atas kayu salib. Ternyata kami bukan cuma sekedar dulos, tapi kami dijadikan huios, anak. Dan kami tidak mau jadi anak-anak yang tidak dewasa, yang hidup sesuka hati, yang sembrono. Kami mau jadi Kleronomos, kami mau jadi ahli waris, yang sadar akan cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi di saat yang bersamaan kami bukan gunakan itu untuk apa yang kami inginkan, melainkan kami gunakan itu untuk menyukakan hati Bapa, untuk hidup diberkati jadi berkat, untuk melayani, bahkan memenangkan lebih banyak jiwa, menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, diurapi setiap keluarga besar GBI Philadelphia menjadi Kleronomos, menjadi ahli waris hidupmu. Tuhan percayakan perkara besar, karena engkau adalah anak-anak yang dewasa, dan lewat hidupmu lebih banyak lagi keluarga-keluarga dipulihkan, kota-kota mengalami revival, dan kawasan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima rema firman yang kami akan praktekkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah buat kami jadi anak dan ahli waris. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara untuk bisa berdiri bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan rema bagi kehidupan kita. Saya percaya hari ini kita diberkati. Mari kita tinggikan Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great
Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya seluruh ibadah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Memberkati seluruh persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Kami percaya apa yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, semua jerih payah kami yang kami korbankan untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah tidak Tuhan perhitungkan. Memberkati baik persembahan-persembahan misi pembangunan, ucapan syukur, pelayanan sosial, pelayanan peduli sesama. Tuhan memberkati dengan pelipat gandaan daripada Tuhan. Memberkati pribadi, keluarga, kesehatan, pekerjaan usaha. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kesaksian kehidupan iman yang terus bertumbuh. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.